Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Putra Harmdani dari 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang saya buat, yaitu yang berjudul Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa. Langsung saja kita lanjut ke materinya. Yang ke-1, masa revolusi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Dan itu juga pada masa revolusi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 dibentuk menjadi 5, yaitu bentuk negara sama dengan Negara Kesatuan NKRI, dan bentuk pemerintahan sama dengan Republik, dan kedudukan presiden sama dengan kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, dan sistem pemerintahan sama dengan presidensial, dan kelima, konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu dari kelima itu adalah pada masa revolusi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Dan lanjut lagi ke nomor 2, yaitu masa Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Dan di sini juga ada 4 poin, yaitu bentuk negara atau negara serikat, dan kedudukan presiden kepala negara tidak didampingi oleh seorang wakil presiden, dan jika berhalangan hadir makan, yang menggantikan presiden adalah Perdana Menteri. Dan yang ketiga, sistem pemerintahan parlementer. Yang keempat, konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia. Dari keempat itu adalah pada masa Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Dan di sini juga ada lembaga-lembaga garis yang ada 6, yaitu ada Presiden, Dewan Menteri, Senat, dan DPR atau kita disebut Dewan Perwakilan Rakyat. Dan ada MA atau yang kita sebut Mahkamah Agung, dan DPK, Dewan Pengawas Keuangan. Dan lanjut lagi ke poin nomor 3, yaitu ada masa demokrasi liberal pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dan di sini juga pada masa demokrasi liberal dibagi menjadi 6, yaitu ada konstitusi atau undang-undang sementara 1950, dan ada bentuk negara kesatuan, sistem pemerintahan parlementer, presiden kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintahan. Tugas presiden mengasah Dewan Menteri, memberi tanda kehormatan, melaksanakan tugas seremonial, pertanggungjawaban pemerintahan Perdana Menteri dan para menteri. Dari ke-6 itu pada masa demokrasi liberal pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dan apa sih ya yang tanggung jawab pemerintah adalah para menteri kepada DPR, yaitu terdapat 5 lembar, yaitu ada yang tadi saya sebutkan, yaitu ada Presiden, Menteri, DPR, MA, DPK atau Dewan Pengawas Keuangan. Dan lanjut lagi ke poin nomor 4, yaitu ada masa demokrasi terpimpin pada tanggal 5 Juli 1959 dan sampai tanggal 12 Maret 1966. Dan di sini juga ada bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut juga NKRI. Kedudukan presiden, kepala pemerintahan, dan sistem pemerintahan adalah presidensial, konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dan poin kelima ada masa Orde Baru. Nah, masa Orde Baru juga ada pada tanggal 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Di sini juga ada 4, yaitu bentuk negara kesatuan atau NKRI. Yang kedua, kedudukan presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan, sistem pemerintahan presidensial, dan konstitusi Undang-Undang Dasar NRI, yaitu adalah pada masa Orde Baru pada tanggal 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Di sini juga ada reformasi. Apa sih yang disebut reformasi? Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei
1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden saat itu B.J. Habibie. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Dan lanjut lagi ke poin ke-6, yaitu pada masa reformasi 21 Mei 1998 atau sampai sekarang. Dan pada masa reformasi 21 Mei 1998 ada kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik, yaitu dibagi menjadi 4, yaitu kemerdekaan pers, yang kedua kemerdekaan pembentuk partai politik, dan ketiga terselenggaranya pemilu yang demokratis, dan yang terakhir ada otonomi daerah. Nah, di situ saya akan sebelumnya dari ke-6 masa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari Mas Krista, saya hanya bisa menjelaskan segitu saja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.